Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham besar yang berpotensi dividen tahun 2024-nya 12%, PBV rendah dan laba triliunan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham GGRM atau PT Gudang Garam. Nah, informasi pasti tentang dividen GGRM di tahun 2024 tentunya akan kita ketahui saat RUPS nanti. Tapi setidaknya, dari public expose yang telah dilaksanakan, kita bisa mendapatkan gambaran proyeksi terkait dividen. Agar pemahaman kita sama, mari simak dulu video berikut ini. Gudang Garam akan membangun jalan tol Kediri Tulung Agung dengan modal 10 triliun rupiah. Apakah kebijakan payout ratio dividen tahun depan akan terdampak menjadi lebih kecil dengan adanya pembangunan proyek tersebut, Pak? Saya rasa tidak akan langsung terdampak karena proyek tol itu juga tidak merupakan suatu pengeluaran yang terjadi sekaligus. Ya. Pengeluaran itu juga terjadi secara bertahap. Kemudian kalau saya lihatin track record dari Gudang Garam mengenai dividen, maka di tahun 2000 itu kita tidak membayar dividen. 2020 kita memutuskan untuk tidak membayar dividen. Karena kita melihat bahwa COVID itu ternyata dampaknya besar dan luas sekali dan sama sekali tidak memiliki ketentuan kapan bisa selesai. Ya, sehingga kita lebih berhati-hati untuk mencoba menurunkan level hutang kita. Untuk itu dividen tidak dibagi. Namun karena salah satu yang kita antisipasi tadi adalah bahwa perbankan tidak tertutup kemungkinan perbankan itu menaikkan biaya bunga pinjaman dia sehubungan terjadinya atau meningkatnya non-performing loan mereka. Ya. Ternyata hal ini juga tidak terjadi karena perbankan boleh dibilang rata-rata juga lebih berhati-hati. Di tahun 2021, dividen kita bayar balik lagi sejumlah 5 triliun. Sekalipun keuntungan sudah turun. Di tahun 2022, kita bagikan sejumlah 4,3 triliun. Atau rasionya 77%. Jadi rasionya tetap meningkat. Nah, kemudian yang terakhir, bagikan 2,3 triliun dengan payout ratio 83%. Dari sini bisa dilihat bahwa kalau keuangan itu mengizinkan, Gudang Garam tentunya juga akan tetap membayar dividen. Baik. Nah, setelah kamu nonton video tadi, ini merupakan proyeksi dividen menurut saya di tahun 2024 dengan catatan dividen payout rasionya sama. Dan kita lakukan proyeksi berdasarkan kinerja di Q3 tahun 2023 yang kita setahunkan. Di sini teman-teman bisa lihat berdasarkan data yang saya buat, diproyeksikan laba perusahaan akan naik sekitar 113,77%. Dan itu berarti dengan mengacu pada dividen tahun sebelumnya dan kita tambahkan dengan peningkatan laba, maka diproyeksikan dividen di tahun 2024 apabila payout rasionya sama akan menjadi 2.565. Dan jika dibagi dengan harga saham 19.925, itu artinya dividen yield akan naik dari 6% menjadi 12,9%. Tapi ingat, ini dengan catatan laba GGRM naik sekitar 113%, dan yang kedua, dividen payout rasionya sama seperti tahun sebelumnya. Ingat, ini hanya proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Saat video ini dibuat, GGRM merupakan salah satu saham yang sedang diperdagangkan pada harga terendahnya dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa melihat berdasarkan grafik yang saya tampilkan ini. Dulunya saham ini sempat di harga 80 ribuan, tapi kini hanya sekitar 19.925 rupiah saja. Angka ini bisa dikatakan menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Bagaimana dari aspek historical PBV? GGRM bisa dihargai pada PBV 1 kali, tapi kini hanya 0,64 kali. Apakah ini karena sunset industri? Seperti yang kamu tahu, sektor rokok merupakan sektor yang sedang mengalami banyak sentimen negatif beberapa tahun terakhir ini. Tidak heran jika kinerja perusahaan-perusahaan rokok malah mengalami penurunan, tapi untungnya di tahun 2023 sudah terjadi perbaikan. Nah, pertanyaannya, apakah GGRM ini memang layak dihargai dengan PBV 0,64 kali? Apalagi jika kita lihat dalam 10 tahun terakhir, sebenarnya rata-rata PBV GGRM adalah 2,4. Atau bisa jika kita katakan secara konservatif, mungkin bisa dihargai pada PBV 1 kali. Tapi kini, saat video ini dibuat, GGRM hanya dihargai pada PBV 0,64 kali.
Dulunya sempat di atas PBV 3,5 kali, tapi saat video ini dibuat bisa dikatakan PBV-nya menjadi salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Dengan angka di bawah 1 kali juga berarti harga pada saat video ini dibuat lebih murah dibandingkan modal per lembar sahamnya. Oke, sekarang kita bandingkan GGRM dengan HMSP karena kedua perusahaan ini merupakan perusahaan rokok ternama di Indonesia. Kita coba lihat dari berbagai aspek. Yang pertama, valuasi PE ratio-nya. Kamu bisa lihat bahwa GGRM memiliki PE ratio yang bahkan bisa dikatakan hampir setengah dari PBV HMSP. Begitu juga dengan PBV yang hanya 0,64 kali. Angka ini tentu jauh lebih rendah dibandingkan PBV HMSP dengan angka 3,55 kali. Bagaimana dari aspek profitabilitasnya? Gross profit margin GGRM memang lebih rendah ya, itu hanya 13,46% jika dibandingkan dengan HMSP dengan angka 16,70%. Begitu juga dengan net profit marginnya yang hanya 4,5% dan angka ini lebih rendah dibandingkan HMSP. Bagaimana dari aspek liabilitas terhadap ekuitasnya? Nah, menariknya GGRM memiliki total hutang yang masih lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya dengan angka sekitar 0,44 kali untuk perbandingan total liabilitas dan ekuitasnya. Hal ini tentu lebih baik dibandingkan HMSP yang merupakan pesaingnya karena secara DER, HMSP memiliki DER yang jauh lebih tinggi dibandingkan GGRM. Kemudian kita lihat dari aspek kasnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa meskipun secara liabilitas GGRM lebih rendah, tapi secara cash GGRM memiliki saldo kas yang lebih besar dibandingkan HMSP, setidaknya saat video ini dibuat berdasarkan data yang ada di Stockbit. Untuk liabilitasnya, GGRM memiliki liabilitas 26.600, sedangkan HMSP memiliki liabilitas yang lebih tinggi yaitu 27.700. Untuk pendapatan, sebenarnya GGRM dan HMSP memiliki jumlah pendapatan yang tidak terlalu berbeda jauh, meskipun HMSP lebih unggul. Nah, untuk net income, memang secara net income GGRM jauh lebih rendah dibandingkan HMSP. Tapi kamu bisa lihat di sini bahwa kedua perusahaan ini mampu mencetak net income di atas triliunan rupiah. Namun kamu bisa lihat di sini bahwa kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang mampu mencetak net income triliunan rupiah dalam beberapa bulan saja. Kita bahas sekilas terkait probabilitas saham GGRM. Sektor rokok ini memang diterpa banyak isu sehingga berdampak juga kepada harga sahamnya. Dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan GGRM hanya 30% saja. Artinya hanya 3 kali mengalami peningkatan, yaitu di tahun 2016, 2017 dan 2023. Untuk tahun 2024, setidaknya saat video ini dibuat masih mengalami penurunan. Nah, jika teman-teman lihat di sini, di bulan Oktober sebenarnya saham-saham rokok ini memiliki probabilitas yang cukup tinggi dengan angka 78%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 7 kali mengalami peningkatan dan hanya 2 kali saja mengalami penurunan. Itu artinya apabila kamu ingin mencari profit taking dari saham-saham rokok, mungkin bisa dipertimbangkan di bulan Oktober ini. Berikut ini kesimpulan tentang video ini. Yang pertama, saat video ini dibuat, GGRM ditawarkan pada harga yang relatif murah jika dibandingkan data 10 tahun terakhir. Seperti yang tadi kita sudah bahas, baik itu dari sisi nominal harga sahamnya yang hanya 19 ribuan saja, dan angka historical PBV yang hanya 0,64 kali saja. Padahal rata-rata PBV-nya 2,4 kali, dan apabila kita cukup konservatif, masih di bawah PBV 1 kali juga. Kesimpulan kedua, jika dibandingkan dengan HMSP, menurut saya GGRM masih jauh lebih menarik pada kondisi saat ini dengan berbagai pertimbangan tadi. Seperti yang tadi sudah kita bahas secara sekilas, baik dari aspek valuasi PE dan PBV, GGRM jauh lebih rendah. Memang untuk profitabilitas masih HMSP lebih unggul dibandingkan GGRM. Tapi secara aspek DER-nya, GGRM masih memiliki resiko likuiditas yang jauh lebih rendah dibandingkan HMSP karena liabilitasnya terhadap ekuitas masih lebih rendah. Untuk aspek net income maupun pendapatan, GGRM dan HMSP memang tidak terlalu berbeda jauh meskipun HMSP lebih unggul. Kesimpulan ketiga, sektor rokok saat ini memang tertekan dengan berbagai kondisi sehingga kinerjanya jadi menurun. Memang di tahun 2023 terjadi perbaikan,
Tapi, apakah hal itu bisa terus dipertahankan dalam jangka panjang? Kesimpulan keempat, kalau kamu ingin beli saham GGRM, mungkin harga saat ini bisa dipertimbangkan. Tapi ingat, ada risiko yang juga harus kamu siap hadapi. Mengingat industri ini bisa dikatakan cukup beresiko dalam jangka panjang, karena masih cukup sulit diprediksi kinerjanya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.